Gue ini profesinya bisa dibilang aku sebagai seorang penyandang disabilitas netra, jadi Itu bukan profesi. Orang buta baca bukunya gimana, Bet? Serius, gue nanya, serius. itu buku kedua buku apa? Aku nggak bisa bilang karena aku masih segel. Sampai sekarang nggak itu buku apa? Nggak aku buka. Jadi lu nggak akan pernah mau buka buku? Nggak mau. Seterusnya. Iya. Lu nggak penasaran, lu terdampar di pulau, bukunya Profesor Yohanes Surya udah lu ulang 2 juta kali gitu ya. Buku ketiga yang akan lu selamatkan. Aku nggak akan selamatkan buku ketiga. Hah, serius lu? Betul nih. Ini konsepnya buku, Bet. Teman-teman, kita ketemu lagi di segmen terdampar dari podcast Kepo Buku. Segmen terdampar ini adalah segmen di mana kami mendamparkan tamu-tamu kami ke sebuah pulau. Dan di pulau itu mereka hanya bisa menyelamatkan 3 buah buku. Tamu kali ini adalah Albert Wijaya. Kenalin dulu dong, Bet. Lu tuh profesinya apa sih, Bet? Oke, kenalin aku Albert Wijaya alias Al. Gue ini profesinya bisa dibilang aku sebagai seorang penyandang disabilitas netra, jadi Itu bukan profesi. Oh ya, Albert ini teman-teman, by the way ya, seorang tunanetra, tapi wah ntar deh, tahu deh ceritanya kalau udah ngobrol sama dia seru lah. Terus? aku seorang penyandang disabilitas netra. Aktivitas atau pekerjaan aku adalah seorang bisa dikatakan seorang pengajar bagi teman-teman disabilitas intelek, Down syndrome ataupun autis, Tunagrahita. ataupun tunagrahita. Aku juga MC, moderator dan lain-lain. Aku juga mahasiswa. Udah cukup. Mahasiswa di Universitas Esa Unggul, jurusan Ilmu Komunikasi. Universitas Esa Unggul jurusan Ilmu Komunikasi. Gitu teman-teman. Nah, mari kita sekarang damparkan Albert ke Pulau Kepo Buku. Oke, Albert, kita bermain-main ya, Bet. Boleh? Jadi ceritanya, lu kita damparkan di sebuah pulau. Terpencil, Bet. Oke. Sendiri, Bet. Oke. Dan saat itu, lu hanya boleh menyelamatkan 3 aja dari koleksi buku yang lu bawa. Oke. Karena orang biasa kalau bawa buku, mau pindah-pindah tuh, dia bawa buku pasti buku-buku yang dia suka kan. Betul. Dan dari semua buku itu, lu cuma boleh menyelamatkan 3 buah buku dan 1 lagu. Bingung kan lo? Waduh. Jangan-jangan lagunya Cikini gondang dia. Saya begini karena Albert Wijaya. Oke, kita mulai dengan buku yang pertama, Be. Buku yang pertama aku ngambil buku karya Yohanes Surya. Wow. Yohanes Surya yang fisikawan itu. Betul. Waktu awal aku tunanetra, aku tuh seneng banget baca buku dia. Kenapa? Karena maksudnya aku kan terputus sekolah pada saat itu. Oke. Jadi kayak dapat imajinasi untuk kayak wah, semangat buat belajar gitu. Kayak gue pengen lagi sekolah. Aku pengen lagi, tapi Yohanes Surya buat cerita itu menjadi sebuah cerita yang enggak benar-benar secara formal sekolah atau apa, tapi dia bikin kayak dari diri kita itu tuh jadi termotivasi untuk kayak belajar sesuatu gitu. Kalau dia kan dari sisi fisikanya gitu. Oke. Dan Yohanes Surya ini juga aktif mendidik anak-anak di Papua. Betul. Sehingga mereka jadi jagoan fisika dan terbukti banyak juara Olimpiade Fisika di Papua ya. Iya. Tapi buku Yohanes Surya yang secara spesifik yang lo mau selamatkan itu apa buku pertama itu? Mestakung. Semesta mendukung. Mestakung. Cerita dong, Bet. Ntar lu sebelum lu cerita. Maaf ya, jangan marah ya. Bukan ya. Iya, nggak apa-apa. Orang buta baca bukunya gimana, Bet? Serius, gue nanya. Serius. Jadi beberapa di antara kita itu tuh membaca buku dengan aplikasi. Nah, aplikasinya tersebut itu tuh membantu kita membaca setiap halaman demi halaman. Ketika kita jepret dengan aplikasi tersebut, nanti dia akan membacakan teks dari aplikasi tersebut. Jadi buku itu dibacakan. Betul. Tapi apakah itu buku digital atau buku fisik? Buku fisik. Serius? Jadi buku fisik bisa dibacakan? Bisa dibacakan. Caranya gimana? Jadi ketika kita misal pakai aplikasi tersebut, sudah tuh kita jepret
jepretin ke halaman buku yang akan kita baca. Jepret itu maksudnya bukan dijepret pakai karet kan? Bukan. Di foto. Ya, di potret. Ya, di foto. Oh, di foto, Ya. dijepret. Terus. Di foto. Terus halaman itu dia akan membacakan tulisan dari halaman itu. Keren. Namun kan pertanyaannya nanti bilang, lah kalau kita fotonya kan namanya tunanetra, foto pasti nggak pas gitu kan. Nah itu yang akan menjadi tantangan gitu karena nggak untuk ngepasi. iya nggak full, bahwa berarti kan ada kemungkinan dari segi dia membacanya 70-80% tuh sesuai gitu kan. Jadi lu ngebaca, gue ngebayang gini, lu ngebaca halaman 1 cekrek terus dibacain. Betul. Halaman 2 cekrek dibacain. Iya. Keren. Aplikasinya masih ingat nggak namanya apa? Sing AI kalau nggak salah. Sing AI. Iya. Oke, itu teman-teman. Jadi caranya Albert atau teman-teman tunanetra membaca buku itu bisa buku elektronik ya, Betul. asal PDF ya. Iya, asal PDF. Atau ada aplikasi yang memotret halaman bukunya, terus nanti dibacain. Betul? Betul. Oke. Sebenarnya ada alternatif ketiga. Hanya khusus yang udah punya pacar. Iya, dibacain si dia gitu ya. Yang punya pacar mau. Boleh kita lanjut, Be? Teman-teman jangan tersinggung ya. Mungkin ada yang bilang, Bang Rane orang apa namanya disabilitas dibercandain. Nah, saya sama Albert udah biasa bercanda. Bahkan sebenarnya lebih parah lagi Albert, karena Albert itu suka menertawakan kedisabilitasannya sendiri. Oke. Semesta mendukung. Buku pertama Albert yang akan diselamatkan di Pulau Terpencil. Kenapa, Albert? Balik ke yang tadi ya, Bek. Berhubung aku tuh seorang disabilitas yang terputus sekolah. Jadi proses dimana aku untuk bahkan itu aku beli bukunya itu tuh. Bukunya aku beli. Buku fisik? Iya, beli. Nah, di momen pada saat itu tuh aku lebih kayak, wah gimana ya, maksudnya bahwa dari proses membaca buku itu aku jadi semangat untuk ngambil paket B, ambil paket C, supaya secara pendidikan aku sama nih, kesetaraan pendidikannya itu udah selesai gitu. Emang lu gak sekolah atau gimana sih? Terputus. Sempat putus sekolah? Karena gara-gara gelap gitu. Karena lu nggak ini ya, maaf ya, mulai mengalami kebutaan itu di tengah jalan pada saat masih sekolah ya? Iya, itu. Jadi terputus gara-gara itu? Terputus, tapi kan ketika kita baca bukunya, terus lihat alur cerita daripada buku dari yang ditulis oleh Pak Yohanes Surya ini, bikin aku tuh kayak merasa bahwa wah gila, dia kan menggambarkan kayak jadi seorang tokoh atau apa. Beberapa kali buku dia tuh kan menggambarkan seorang tokoh yang pengen belajar, pengen apa. Nah di momen itu bikin aku tuh jadi pengen, wah gila, gua harus belajar nih, termotivasi lagi untuk aku pengen lanjutin sekolah. Dan akhirnya lu tamat? Sekarang kuliah tadi kan. Sekarang kuliah bidang komunikasi? Iya, ilmu komunikasi. Oke, ntar dulu, gua mau balik lagi. Bagian apa di buku itu yang membuat lu sangat terilhami? Masih ingat gak? Bagian buku itu yang membuat aku sangat terilhami. Saya ada bab tertentu. Gini sih, Be, karena kan menurut aku bahwa yang aku sangat sukai dari cerita Yohanes Surya secara umum di buku-bukunya adalah cerita di mana momen ketika anak itu tuh mau mencoba sesuatu, menggali sesuatu. Nah di situ aku yang sedang down, aku yang sedang kayak merasa proses untuk pertama kalinya aku menjadi seorang disabilitas, itu yang bikin aku bangkit gitu. Nah ketika aku ditanya bahwa spesifiknya di mana, aku merasa bahwa titik di mana setiap cerita dari karya Yohanes Surya ini yang bikin part-partnya itu tuh bikin aku termotivasi gitu. Jadi aku nggak bisa bilang bahwa ada bagian ini, di bagian ini. Tapi kenapa buku itu yang lu putuskan untuk menyelamatkan? Jadi gini kan premis dasarnya dari segmen terdampar ini kan adalah orang-orang ketika lu diberi kesempatan hanya untuk bisa menyelamatkan 3 buah buku, dan asumsinya itu buku yang udah pernah lu baca gitu ya. Terus kenapa lu memilih menyelamatkan itu? Apa karena lu pengen baca ulang lagi nanti suatu saat atau gimana? Ya, enggak. Tapi aku bukan soal baca ulangnya, Be. Tapi aku tahu bahwa ini segmen terdampar. Suatu hari nanti ketika aku sendirian di situ, aku akan merasa bahwa aku butuh seseorang, butuh motivasi lagi, butuh bangkit lagi ketika aku. Nah, buku itu yang akan ingetin lagi aku gitu. Ya udah, nanti gua ajak Pak Yohanes Surya untuk terdampar juga malu deh. Jadi nggak jadi aku sendirian ya.
Teman-teman, kita balik lagi di segmen terdampar dari Kepo Buku dan masih bersama Albert Wijaya. Bet, lu asli Jambi kan? Asli Jambi. Sekarang di Jakarta lu tinggal sama siapa? Merantau, tinggal di kosan. Tinggal di kosan? Wow. Sendirian? Sendirian, sendirian. Enggak, kenapa sendirian sampai nyengir-nyengir gitu loh, agak ngeri gue. Iya dong, sendirian. Oke. Lu kan cerita lu sempat benar-benar frustrasi gitu ya, ketika lu mengalami kebutaan, putus sekolah. Awal mula kebangkitan lu itu karena apa? Awal mula Karena membaca bukunya Yohanes Surya itu. selain maksudnya itu yang menjadi salah satu titik kebangkitan aku, pengen sekolah, untuk spesifik pengen sekolah gitu. Terus kemudian memutuskan ke Jakarta. Untuk cari tantangan. Sebelumnya malah di Jawa Tengah, di Semarang. Oh, lu sempat di Semarang? 3 tahun. 3 tahun di Semarang, ngapain? Kerja juga, merantau. Wow, oke. Kita selamatkan buku yang kedua ya, Bet. Nih, terombang ambing ada buku nih, Bet. Lu bisa ngelihat bukunya apa aja nih yang mau gue selamatin gitu kan ya. Maaf nih, Sekedarnya ya, iya, bisa lihat. Iya. Iya bener. Salah gue. Salah konsep gue. Ya enggak. Jadi gini, lu bisa merasakan lah. Salah beneran gue, salah konsep. Lupa gue, tamu gue gak bisa melihat. Aduh. Dan lu sekarang, gue diketawain sama Toto nih, pasti Toto sambil dengerin gini, lu bego sih kan, lu gak mikir lu. Tapi gak apa-apa. Oke, sekarang buku kedua yang akan lu selamatkan. Buku kedua adalah buku yang salah satu orang pada saat itu aku pertama kali datang ke Jakarta, sudah itu tiba-tiba kita kerja bareng di salah satu sekolah homeschooling Down syndrome. Cewek. Oke, Ya, menarik nih kayak ceritanya. Iya. Namanya Maria. Oh, Dia salah. Oke, terus dia mau berpisah, dia mau pindah sekolah dan dia ngasih aku satu buku. Sampai sekarang bukunya masih tersegel rapi dan masih dibungkusin kertas kado. Sampai sekarang aku nggak buka. Oke, Jadi, kamu tapi di situ dulu. ya. Siapakah Maria ini? Temen dalam dia bantuin aku pertama kali di sisi bahwa pengembangan sekolah homeschooling itu aku pertama kali jadi shadow teacher. Dia yang ibaratnya dia yang di situ aku dan dia di si Maria ini yang masih muda gitu. Jadi kita masih satu frekuensi nih gitu kan. Nah, aneh ya, di momen itu dia mau pindah, dia ngasih aku buku. Dan Gue boleh wuih gak sih? boleh. Dan dia harusnya kan dia tahu bahwa aku tuh nggak bisa baca. Aku tunet, ngapain dia ngasih aku buku gitu kan? Oh, Maria ini bukan tunet? Bukan. Oke, terus? Bukan. Nah, by the way teman-teman, kalau teman-teman tunet teman-teman tunanetra itu kalau memanggil sesamanya tunet istilahnya. Gaul, tunet gitu. Terus. tapi kalau ditanya itu buku kedua buku apa? Aku nggak bisa bilang karena aku masih segel. Sampai sekarang nggak itu buku apa? Nggak aku buka. Sampai sekarang masih ada. Kalau lu rasakan tebel tipis? Tebel kayak gini doang gitu. Tebel ya? Iya. Berarti kalau kayak gini sekitar 300-an, 400-an halaman. Iya. Terus dibungkus. Iya. Iya. Punten karena lu juga nggak bisa ngeliat, jadi nggak tahu. Dan lu nggak pernah penasaran selama ini untuk membukanya? Memang sengaja nggak aku buka. Kenapa? Karena aku merasa bahwa ini adalah sebuah pemberian dan aku menghargai pemberian itu, dan aku tahu bahwa konteksnya dia nggak bermaksud untuk apa ya, ngeledekin aku gitu kan. Tapi aku merasa bahwa gila, ada orang yang ngasih gue buku nih. Kenapa kemudian memutuskan untuk menyelamatkan buku ini sebagai buku kedua? Karena besok kapan hari aku tuh menghargai, aku punya prinsip, aku menghargai setiap pemberian orang. Kalau buku aku bisa cerita ke anak cucu aku gitu kan, bahwa ini loh, dulu ini nih buku dikasih. Terus dikasih sama Maria. Temen. Tahu nggak Maria tuh siapa? Dia tuh yang pertama kali temen ayah, temen. Tapi jadi lu nggak akan pernah mau buka buku? Nggak mau. Seterusnya? Iya. Lu nggak penasaran? Lu terdampar di pulau, bukunya Profesor Yohanes Surya udah lu ulang 2 juta kali gitu ya? Masa lu nggak penasaran sih baca buku ini? Bukan. Karena kan aku pengen ketika nanti aku sudah punya anak, aku punya cucu, memori kenangan itu tuh bukan kenangan si Marianya ya, tapi kenangan dari segi
wah kok gue dikasih buku gitu. Dia Sebagai seorang iya, tunanetra. sebagai seorang tunanetra, beda dengan Yohanes Surya yang aku yang beli gitu kan. Yohanes Surya kan aku yang beli gitu. Keren. Nah, ini dia orang yang ngasih gitu. Tapi nanti anak cucu lu boleh buka gak bukunya? Nah, itu aku akan kasih dia. Aku akan kasih kenangan ke rencana aku, bayangan aku, imajinasi aku adalah suatu hari nanti itu akan aku kasih ke anak cucu aku. Tapi lu gak pernah penasaran? Penasaran isi bukunya? Iya. Aku penasaran, aku tanya sama si Maria. Dia gak mau kasih tahu. Dia nggak mau kasih tahu, baca sendiri lu. Baca sendirilah. Kalau harus menebak-nebak kira-kira buku apa? Paling nggak buku motivasi. Motivasi, Iya. Novel. Nah, aku nggak tahu deh. Gokil. Aku nggak tahu. Gua sampai kehabisan kata-kata lo. Ada orang dikasih buku gak pernah mau dibuka, tapi dia menyimpan itu sebagai sebentuk kenangan. Orang tuh Bet, kalau kenangan dikasih kalung, tuh kenangan Bet. Buku harus dibaca Bet. Tapi oke, gua menghargai keputusan lo Bet. Keren banget. Karena satu, ketika nanti aku terdampar gitu kan, kalau berbicara ini buku, aku akan mengambil buku itu karena itu adalah pemberian orang dan harus aku jaga. Oke, terakhir nih sebelum kita pindah ke buku kedua. Kalaupun ya lewat podcast ini, karena podcast ini juga kita tayangin di YouTube, ya. Kalaupun lewat podcast ini lu bisa, Maria sekarang di mana? Di Jakarta, Tapi masih sering ketemu kadang. Baru gua mau bilang apa yang lu mau sampaikan ke Maria, ternyata masih sering ketemu. Masih. Dan Maria nggak pernah nanya bukunya udah pernah dibuka belum gitu. Dia pernah nanya ketika kita pernah ketemu itu tuh, dia nanya, udah dibaca belum? Belum. Gimana gue mau baca? Gue aja kagak buka. Karena gue merasa kalau gue buka, Maria marah. Maria marah nggak sih? Dia ketawa, karena dia kenal gue. Bet, jangan-jangan Maria ingin menyampaikan sesuatu lewat judul buku itu, Bet. Nah, aku nggak tahu deh. Lu penasaran? Dari segi yang Babe ngomong kayak gini, aku sebenarnya sempat penasaran kan. Tapi kan balik ke aku yang merasa bahwa aku sekarang mau minta siapa baca gitu kan. Kalau aku baca pakai alat. Iya, maksudnya kemarin kemarin aku mau minta siapa baca. Ketika sekarang aku minta baca pakai alat dan itu sudah kebuka gitu kan. Wah, aku nggak punya cerita untuk aku bagikan ke anak cucu. Kehabisan cerita dia. Iya, ketika nanti anak cucu aku ada, aku akan bilang bahwa coba kita buka yuk, atau aku penasaran bareng kita buka yuk. Ini tahu gak? Lucu ya, lucu ya anak cucu lu ngumpul gitu kan ya. Iya, bareng-bareng gitu ya. Iya. Tahu aja dibuka begitu ternyata buku tulis. Satu paket. Gak tahu ya juga ya. Akhirnya udah dibagi. Itu aja buat belajar sekolah ya. Yang penting kenangannya udah gue simpen gitu kan. Tapi asli ini keren banget. Dan lo yang lagi nonton ini kalau mau nebak-nebak kira-kira Maria ngasih Albert buku apa? Tulis di komen ya. Di komen di Spotify boleh, tulis di komen di YouTube boleh. Ya udah kalau lo bisa bercerita ke Maria kenapa lu nggak buka, gue kasih waktu deh 1 menit buat cerita ke Maria. Silakan menatap ke kamera itu posisi jam 12. Oke. Mau bilang kenapa aku nggak buka gitu. Ya, lu harus nyapa Marianya dong. Ceritanya gue nggak ada nih. Ceritanya gue lagi di laut. Oh iya. Kan gue ikan paus. Oh iya. Jadi gue nggak bisa ngomenin. Ayo silakan. Oke. Cik. Sorry ya, bukunya nggak aku buka nih sampai sekarang. Kenapa? Karena ketika lu kasih, aku merasa bahwa ya aku juga buka nggak bisa baca gitu kan. Mau baca pakai aplikasi, aduh kayaknya lebih memorable ketika aku tuh bisa baca sendiri gitu kan, atau aku bisa dibacain oleh seseorang gitu, dan aku anggap bahwa orang yang bisa membacakan nantinya itu adalah anak ataupun cucu aku nanti gitu. Jadi mohon sabar ya Ci, jika umur berkenan lo akan tahu buku itu udah buka atau belum. Gue jadi penasaran banyak nanya. Lu kan nanti akan baca dengan anak cucu lu ya, ya kan? Calon penghasil anak cucu lu udah ada belum? Jangan tersinggung ya kalau gue boleh nanya ya. Kalau boleh ya. Ini sebelum kita beralih nih. Boleh. Lu pribadi memilih sebagai seorang tunanetra, memilih untuk menikah dengan sesama tunanetra atau dengan non tunanetra? Dengan non. Kenapa? Karena aku yakini bahwa ketika aku punya pendamping seorang non, itu akan menjadi sesuatu pelengkap. Bukan berarti yang sama Dis juga, bukan berarti sama sesama tunanetra nggak bisa melengkapi ya, enggak. Tapi itu akan menjadi sebuah keunikan gitu ketika wah ada cowok yang tunanetra, ada cewek yang nggak tunanetra gitu kan. Nah gimana aku melengkapi dia, gimana dia melengkapi aku, gimana kerikil-kerikilnya, gimana bentrok-bentrokannya, nah itu yang seru ini. Keren lu.
Gua tuh sama Albert udah lama kenal, sering toyor-toyoran, sering ledek-ledekan. Kalau tidur di hotel bareng-bareng sekamar, lomba ngorok gitu. Tapi gue baru kali ini melihat sisi Albert yang seperti ini. Terima kasih. Nomor rekening berapa Bapak? Lu melankolis banget. Oke, tapi kita akan balik dengan buku ketiga. Iya. Plus masih ada satu lagu. Kenapa lagu? Nanti gue ceritain alasannya kenapa dia bisa menyelamatkan satu lagu. Ini kan acara Kepo Buku, kenapa ngomongin lagu? Tenang aja, tenang. Kita balik lagi bentar lagi ya. Bentar dulu. Oke, teman-teman, kenapa gue pakai topi? Karena gue menutupin botaknya gue. Malu gue botak gue tuh dari atas, Bet. Beneran, Be? Beneran Nggak lihat, tuh. aku udah sempat. Oh, nggak lihat ya. Jadi gue mulai dari atas kepala tuh botak menyebar ke sini. Jadi gue udah pikir nanti kalau botak gue makin lebar, akan gue botak licin sekalian kayak Deddy Corbuzier. Oh iya. Cuma badannya aja beda. Kalau Deddy Corbuzier kan gede otot gitu ya. Kalau gue gede perut. Oh gede aset itu. Gede aset. Nah, teman ngomong jorok gue juga nih. Tapi lu ngomong jorok di sini awas lu. Oh iya gak boleh. Oke, kita kembali lagi ke Terdampar, segmen dari Kepo Buku yang mendamparkan tamu-tamunya dengan 3 buku yang boleh dia selamatkan. Nah, buku ketiga yang akan lo selamatkan. Aku nggak akan selamatkan buku ketiga. Hah, serius lu? Betul, Be. Ini konsepnya buku, Bet. Beneran, tapi buku itu oleh karena perkembangan zaman, aku akan selamatkan iPad aku, Be. Pinter dia ya. Pinter dia. Kataku. Pinter dia. Tapi di iPad itu lu cuma boleh ada 1 buku elektronik. Rasain lu. Iya, oke nggak masalah, Be. Oke. Tapi di elektronik itu aku akan punya 1 buku di aplikasi KBM. KBM itu apa sih? Komunitas Belajar Menulis. Keren. Tar dulu. Gue lagi mau ngeledekin Albert. Kan di sana nggak ada colokan, Bet. Lu ngecasnya gimana? Pakai matahari? Oh gampang, Be. Gampang. Lu jemur ya? Biar kayak baterai kalau udah habis dijemur gitu ya? Hah? Enggak perlu. Tenang. Oke lah. Namanya menghayal, bebas menghayal. Iya. Kita asumsikan bahwa iPad-nya Albert itu iPad-nya bisa tahan lama baterainya gitu ya. Bebas dong, ngayal boleh dong. Oke. KBM, apa tuh KBM? Komunitas Belajar Menulis. Oke. Nah, di situ itu tuh banyak banget cerita-cerita novel, orang-orang yang pengen belajar menulis, mulai dari yang amatir sampai yang profesional. Bunda, siapa itu namanya? Bunda Korla. Bukan. Bukan. Terus Bunda Korla siapa sih? Udah. Oh iya. Yang di Jerman itu ya? Gue lupa udah, gue hafal namanya. Ya udah, lanjut. Iya. Bunda Sleng. Bukan soalnya terus. Jadi dia salah satu penulis terkenal juga, bahkan dia menurut cerita dia sempat bikin salah satu skenario cerita daripada sinetron Aldebaran itu. Aldebaran. Iya, sama si yang itu aman ya itu gitu kan. Itu apa nih maksudnya? Yang di RCTI itu gitu kan, Ikatan Cinta gitu. Dia yang tulis juga gitu. Udah. Ya aku mau nyebutin agak ya nggak apa-apa. Bukan, maksudnya lupa mulutnya tuh udah di mulut tapi itu sih karena main lupa lo. Udah sebut aja Bunda Korla. iya. Nah di situ banyak sekali. Bunda Korla siapa sih? Lanjut, sorry. Di situ banyak sekali, Be, cerita-cerita dan aku senang baca cerita-cerita itu mulai dari drama, ada yang horor. Pokoknya cerita-cerita yang menurut aku itu tuh bikin imajinasi aku tuh menghayal gitu. Melayang ke sana kemari gitu ya. Melayang. Lu sendiri Tuh. nulis nggak di KBM? Aku sempat belajar nulis di Wattpad, tapi ya potensinya bukan dinulis, dibacot ternyata. Dibacot emang. Mau jagoannya jualan bacot tuh. Tapi lu suka membaca karya-karya teman-teman dari KBM? Iya, aku suka. Nggak ada karya-karya menarik dari teman KBM yang wah sampai sekarang berkesan banget gitu loh. Sempat ada, tapi maksudnya bahwa yang aku bilang ini adalah pada saat itu ada, tapi sekarang dia larinya tuh di Google. Sorry ya teman-teman, aku nggak bisa sebutin namanya dan aku nggak bisa karena ini 21 plus. Diam, Be. Ini bener, Be. Ceritanya tuh bagus banget, Be. Ini bukan soal beneran, aku bacanya itu tuh bukan soal. Tapi kalau udah bilang buku 21 plus, orang udah tahu hayalannya di mana. Dan berarti itu buku berkesan bagi lu, emang otak lu dasar enggak terus. Enggak. Terus.
gini, ceritanya itu tuh cinta segitiga gitu. Tapi yang lucunya adalah satu orang itu tuh adalah si cowoknya pintar banget teknologi, pintar banget IT, komputer dan lain-lain. Si perempuan yang satu ini adalah sahabat dia. Sejak lama dia sudah menyukai gitu kan, sudah suka gitu. Tapi si cowok ini nggak sadar ternyata akhirnya si perempuan itu, sahabatnya itu tuh cari ke cowok lain. Nah, tiba-tiba muncul kembali di perkuliahan satu perempuan yang tajir melintir dan lain-lain. Tapi perempuan ini orang tuanya ketangkap korupsi. Wih, gila ceritanya. Ketangkap Muternya sampai ke situ. Iya, dan di situ perempuannya down, dia dikejar-kejar sama mantan cowoknya. Mantan cowoknya karena mantan cowoknya itu tuh ada kaitannya, orang tuanya itu tuh ada kaitannya dengan ayahnya. Jadi sebenarnya ayahnya itu terlibat, tapi orang tua cowoknya, mantan cowoknya ini juga terlibat. Dan si laki-laki ini bantuin dia dengan teknologi yang lucu dan unik gitu kan. Kejar-kejaran motor apa, tapi tiba-tiba dia bisa siramin air, terus tiba-tiba motornya itu remnya tiba-tiba karena panas, terus tiba-tiba malah nabrak. Pokoknya hal-hal yang kayak gitu. Dan tetap ada sisi education seksnya tuh tetap ada gitu kan. Cuman poin terakhirnya Albert bisa ngebaca loh kalau gue lagi ekspresi cebel gitu. Kita udah saling kenal dekat jadi dia tahu gitu. Terus. Poin terakhirnya adalah yang seru menurut aku, bahwa si laki-laki ini ternyata itu tuh anak orang kaya. Dia punya ladang yang sangat luar biasa di daerah dia gitu, dan dia ngambil anak-anak jalanan untuk dia dia rawat, dia jaga, terus dia pekerjakan di ladangnya itu, di kampungnya itu. Lu nggak mau nyebutin ya siapa yang nulis ya? Karena aku nggak bisa, berhubung KBM-nya udah nggak ada, dan terus adanya sekarang di Google, aku jadi nggak bisa meyakini siapa yang nulis. Tapi aku setiap kali kalau aku lagi senggang, aku baca cerita itu lucu gitu. Maksudnya bahwa ada hal-hal yang menarik, dan tadi kan dia punya ladang, punya perkebunan gitu, dan memang mahasiswa cowok ini adalah mengambil jurusan perkebunan. Ujung ceritanya dia sudah mengajak si pacarnya yang tadi, yang anak orang kaya yang tiba-tiba ketangkap itu, sudah dibawa gitu kan, udah dibawa ke daerahnya, terus diajak kenal dengan keluarganya dan lain-lain. Tiba-tiba dia kembali lagi ke kampusnya kedatangan teroris. Buset. Iya, dia tembak-tembakan. Twist lagi ceritanya. Iya, ceweknya mati, dan akhirnya yang jadi pasangannya sahabatnya. Gokil. Gila itu bisa nulis buku bisa bener-bener random gitu ya? Enggak, ada menarik banget, tapi maksudnya nggak random sih, tapi plot twistnya itu nggak kebaca waktu awal aku baca dari bab 1, bab 2. Anjir, sampai ada urusan teroris di belakang. Betul, aku pikir itu tuh cerita, sekali lagi ya, 21 plus gitu kan. Wih, kok tambah baca penasaran lagi nih di sesi penasaran lagi gitu kan. Gue jadi penasaran. Jadi Albert tuh ketika ngeliat, jadi KBM itu sebenarnya kayak aplikasi membaca macam-macam cerita orang ya. Betul. Gue penasaran, jangan-jangan Albert tuh sengaja ya teman-teman ya, nyari buku kategori 21 plus karena niatnya udah ketebak, kan? Tapi ternyata dia menemukan cerita yang menarik gitu loh. Iya. Oke lah, kita judulnya pun lu nggak ingat ya? Judulnya itu kalau aku nggak ingat, tapi aku setiap kali aku carinya si laki-lakinya itu namanya Andre. Aku cari aja, aku tulis gitu kan. Mohon maaf ya, cerita Andre gitu kan. Bla nanti aku search, aku cari lagi satu-satu di linknya. Oh ini nih gitu mah. Oke. Cari. Teman-teman kalau ada yang tahu atau ingat cerita dari penggambaran Albert ini mungkin bisa sharing ya di komen juga ya. Atau mau di komen di Spotify boleh, komen di YouTube juga boleh. Ini buku apa sih judulnya gitu. Kenapa? Babe penasaran, pengen tahu juga, Be. Iya, 21 plusnya. Teman-teman, kita di segmen terakhir nggak selamanya
lu akan membaca kan gitu loh. Mungkin ada saatnya lu bosen gitu kan, lu di pulau itu lu nggak tahu lagi mau ngapain, udah gabut banget gitu. Jadi gue sebagai sutradara terdampar ini mengizinkan lu menyelamatkan satu buah lagu. Dan lu nggak perlu tanya ya teman-teman, nah kalau diselamatin satu buah lagu muternya pakai apa ya? Nggak usah, beneran sumpah nggak usah. Karena itu namanya ngayal, jadi namanya ngayal mah bebas gitu ya. Lagu apa, Beb? Aku mengimajinasikan tiba-tiba langit itu tuh akan bersenandung lagu itu. Uhuy. Lagunya Ed Sheeran. Ed Sheeran, judulnya? Fotograf ya kalau nggak salah. Na 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 na. Oh ya, penggemar Ed Sheeran Iya, rupanya. aku akan milih lagu Ed Sheeran. Nggak temenan kita. Bercanda. Jadi gue suka. Gue jujur, gue mulai suka Ed Sheeran itu justru gue nggak pernah suka dengerin, tapi gue mulai suka gara-gara dia main di film Yesterday yang cerita tentang The Beatles. Oke. Itu dia mulai di situ. Tapi oke. Kenapa lagu itu, Bet? Kenapa lu membayangkan langit akan menyanyikan lagu itu buat lu di pulau terpencil? Ada momen. Siapa lagi nih? Pertama kali. Lu leboy juga ternyata lu ya. Pertama kali aku belajar proses editing. Oh, editing. Gue udah ngomongin cewek. Iya. Nah, ada hubungan dengan Oke. Jadi aku belajar proses editing pertama kali diajarin oleh seorang perempuan, tunanetra juga. Dan pada saat itu dia ngajarin aku editing, berbagai editing dan lain-lain gitu. Nah, tiba di momen ketika dia itu tuh ulang tahun. Asik. Dia ulang tahun. Nah, ketika pada saat dia ulang tahun itu, aku kepikiran, wah, aku mau ngasih dia apa ya? Wah, keinget, aku ngasih dia aja lagu yang pernah dia bikin, bukan dia bikin, tapi dia pada saat itu dia installin ke aku lagu Ed Sheeran itu. Nah, di lagu Ed Sheeran itu aku kasih suara-suara aku tempel-tempelin apa. Oh, mixing gitu. Aku mixing kan. Terus jadilah satu buah klip ucapan ulang tahun buat perempuan itu gitu. Terus lu masukin suara lu nggak ngucapin ulang tahun gitu? Ucapin sambil kata-kata rekam gitu, mixing dengan mixing. Karena aku merasa bahwa ada momen dia memberikan waktu untuk aku gitu ngajarin, kan. Iya ngajarin dan aku ngasih kado. Nih lo aku sudah berhasil lo aku yang bisa sendiri. Tapi lu masih ingat nggak apa yang lu ucapkan di situ? Aku ucapan yang jelas selamat ulang tahun dong. Udah tuh ucapan terima kasih gitu kan. Sudah ngajarin aku editing gitu kan. Sudah tuh yang terakhir adalah ucapan perasaan gitu. Karena kan lagunya keren kan. Perasaannya gimana ya? Gitu. Nggak ada yang nonton beneran. Ini podcast Sontoloyo. Kami bertiga bilang ini podcast Sontoloyo, nggak ada yang dengerin. Iya, memang sih sekarang nggak ada yang dengerin, Be. Kalau tiba-tiba naik viral. Kalau viral itu masalah nasib. Viral itu nasib. Oke. Apa yang? Aku bilang perasaan lu apa gitu? Aku ngungkapin. Namanya siapa namanya? Namanya Melisa. Disebut lu namanya Melisa. Oke. Lu bilang apa ke Melisa? Aku bilang ucapan yang tadi kan selamat ulang tahun. Yang perasaan itu aku ucapin ya ucapan apa ya? Ya sayang gitu. Karena merasa bahwa buset dah. Ternyata ada lo yang mensupport gitu kan, ngajarin gitu-gitu. Jadi merasa gue disayang dan gue kayaknya juga sayang. Ibarat kata pepatah, apakah gayung bersambut atau gayung melempar? Gayung bersambut, tapi takdir yang melempar. Dia disambut oleh gayungnya, tapi dilempar kembali oleh takdirnya. Iya. Ya udah nggak usah diceritain lah kenapa takdirnya melempar, tapi takdirnya ternyata memang belum bisa bersambut. Betul. Ya, kalau ternyata cewek lu dengerin ini cerita bagian ini gimana, Bet? Lu nggak marah, Bet? Atau lu nggak takut dia marah? Nggak apa-apa, nanti aku bikinin satu lagi Ed Sheeran buat dia. Teman-teman, itulah dia orang yang gua damparkan di sini buat Toto, buat Steven. Ntar kalau kita gabung lagi rekaman, kita komentarin atau kita celah-celahin aja. Dia orang yang asik-asik aja. Karena jadi nanti di sela-sela rekaman segmen terdampar ini ya, Rane, Toto, Steven akan gabung lagi. Terus kita akan komentarin nih para orang-orang terdampar kita gitu. Jadi demikianlah, sampai di sini aja. Terima kasih banyak. Bentar. Siapa yang tolongin aku? Emang perlu ditolong? Iya kan gelap. Gue
Dark joke-nya keluar. Lu bisa berenang nggak sih, Det? Hah? Lu bisa berenang nggak? Bisa sih. Oh bisa? Dikit-dikit. Kenapa pakai sih? Pakai sih. Kalau pakai berenang bisa nggak? Satu ke atas. Bisa Garing. Oke, teman-teman terima kasih banyak udah nyimak. Minta komentar ya, menurut kalian gimana sih segmen terdampar ini? Menurut lu suka apa enggak? Apakah siapa yang mau kita undang? Atau jangan-jangan kalian juga yang tertarik? Silakan DM kami di Instagram @kepobuku atau email ke email ke kepobuku gue lupa. timkepobuku@gmail.com timkepobuku@gmail.com atau juga bisa ke 087878505012 087878505012. Ada yang ketinggalan dikit. Orang tunanetra itu kan pakai ini ya. Kalau iPhone itu pakai screen reader ya. Betul. Jadi lu kalau baca berita-berita tuh pakai screen reader kan ya. Betul. Pakai Dan gue selama pengalaman nginep dengan Albert kalau kita lagi ada kelas-kelas disabilitas di luar kota, dia itu kalau malam dengerin berita bola gitu. Jadi misalnya dia buka detik.com ada berita bola gitu ya, terus dia dengerin. Tapi gue nggak pernah ngerti karena itu gini nih, suara itu. Jadi ternyata speed membacanya itu dinaikkan sampai 2-3 kali. Itu gimana caranya sih bisa lu paham? Dari yang lambat dulu sih, Babe. Oh, lama-lama Jadi bisa. lama-lama cepet-cepetin karena kita harus mengejar kecepatan mata teman-teman yang enggak tunanetra. Supaya kita juga bisa cepat. Jadi lama-lama terbiasa dengan kecepatan membaca 3 kali lipat itu ya. Betul. Kecepatannya. Oke. Kalau gitu gue mau tes lu. Ini terakhir banget. Kalau gue bilang apa gue bilang? Sampai jumpa di episode berikutnya. Yo, pinter dia. Assalamualaikum.